Kisah diawali dengan seorang pria duda bernama Lau yang sedang menunggangi kuda, di mana kuda tersebut adalah kuda kesayangannya yang diberi nama Red. Di mana saat itu ketika Lau sedang makan di sebuah tempat makan, tiba-tiba seorang bang emok atau rentenir yang bernama Sangu atau Rice datang untuk menagih hutang. Karena Lau tidak punya uang untuk membayar hutangnya, Rice menyuruh anak buahnya untuk membawa Red. Melihat itu, Lau yang sangat menyayangi kudanya pun emosi hingga membuat mereka baku hantam. Setelah menghajar si Bang Emok dan anak buahnya, Lau dan kudanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan diikuti si Sangu dan anak buahnya mengejar Lau. Dengan tergesa-gesa, Lau pun memilih jalan pintas. Terlihat ia mendorong Red dengan susah payah dan kemudian bersembunyi yang akhirnya ia selamat dari kejaran si Nasi dan anak buahnya. Di keesokan harinya, Lau kedatangan tamu dari perusahaan di kapital. Kita sebut saja Koko dan Robert yang hendak mengambil si Red. Karena perusahaan teman Lau tersebut yang bernama Wang memberikan si Red kepadanya. Perusahaan yang mempunyai hutang kepada perusahaan di kapital. Mendengar hal itu, spontan Lau yang sangat menyayangi kudanya itu tidak mengizinkannya. Ketika Lau sedang cekcok dengan mereka, datanglah dua muridnya yang merupakan suami istri bernama Wo Xiang dan suaminya Tai Gin datang mengusir mereka. Melihat gurunya yang tak ingin kehilangan si Red, Wo Xiang langsung menyuruh Lau untuk meminta bantuan kepada putrinya karena putrinya adalah seorang sarjana hukum. Mengetahui hal itu, Lau pun langsung pergi menemui putrinya yang meskipun sebenarnya ia malu karena kedatangannya selalu ditolak oleh putrinya, Xiao Bao, yang masih merasa kecewa. Singkat cerita, saat mereka bertemu, Lau langsung menyampaikan maksudnya bahwa dirinya membutuhkan bantuan Bao agar si Red tidak diambil oleh perusahaan di kapital tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Bao menolak karena ia masih junior. Kemudian ia mengusir ayahnya itu disebabkan ia sangat membencinya yang sudah 6 tahun tidak pernah menemui dirinya. Saat sudah kembali di rumah, Lau kedatangan muridnya yang bernama David yang menawarkan pekerjaan kepada Lau dengan si Red sebagai pemeran pengganti. Mendengar hal itu, Lau yang sangat membutuhkan uang pun sangat bahagia dan langsung menerimanya. Sementara itu, Bao yang sangat membenci ayahnya, terlihat dirinya menemui ayahnya. Sebab ia sadar bahwa seburuk apapun Lau, beliau adalah ayahnya. Namun ketika melihat ayahnya yang sedang sibuk mengurus si Red, spontan Bao pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dan langsung pergi. Saat sedang lolodok, Bao melihat ayahnya yang sedang mencari nafkah. Dan di sini Bao merasa sedih ketika melihat tidak ada seorang pun yang ingin berfoto dengan si Red. Saking sialnya nasib Lau, terlihat ada seorang bapak botak yang tega menendang barang-barang beliau. Akan tetapi Lau tetap sabar meskipun derajatnya direndahkan orang lain. Setelah melihat keseharian ayahnya yang begitu menyedihkan, Bao yang merasa kasihan kini langsung menemui ayahnya, di mana Bao mengatakan jika ayahnya membutuhkan seorang pengacara, ia akan meminta bantuan kepada pacarnya yang bernama Hua, yang kebetulan adalah seorang pengacara. Sorenya, Bao langsung memperkenalkan pacarnya itu kepada ayahnya. Lalu Lau pun menceritakan kepada mereka awal mula ia mendapatkan si Red, di mana si Red itu bukanlah pemberian dari Wang, melainkan Wang mempunyai hutang kepada Lau. Karena tidak punya duit, Wang pun membayar hutangnya dengan si Red yang saat itu Red yang baru saja lahir dengan keadaan kaki pincang. Namun dengan sabar, Lau membesarkannya hingga si Red menjadi kuda penurut. Akan tetapi 1 tahun yang lalu Wang meninggal, jadi sekarang ia tidak mempunyai saksi untuk memberitahu kepada perusahaan di kapital bahwa si Red adalah benar miliknya, bukan milik perusahaan si Wang. Keesokan harinya, Lau dan Red syuting sebagai pemeran pengganti. Namun saat itu Red malah mengecewakan Lau dan membuat David dimarahi oleh sutradaranya yang cegos. Dan saat itu juga David meminta maaf kepada Lau karena ia harus menggantinya dengan orang lain.
Bao yang melihat hal itu lantas menyemangati si Red hingga si Red bersemangat dan mengusir orang baru tersebut. Melihat hal itu, David menyuruh untuk mengeluarkan kuda yang tadi menggantikan si Red dan si Red siap untuk syuting. Bao sendiri menghampiri sang ayah. Ia menyuruh agar ayahnya syuting sebab sekarang Red tidak akan mengecewakannya lagi. Semenjak itu, Lau kembali dekat dengan putrinya yang dimana ia kini sibuk dengan sebagai pemeran pengganti di film. Meskipun ia selalu direndahkan oleh sutradaranya, akan tetapi Lau sangat sabar sebab dirinya sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada Rais. Hingga suatu ketika saat syuting, terjadi kesalahan di mana punggung Lau dihantam oleh kursi hingga beliau terluka. 没事没事。 Beberapa hari kemudian, Koko dan Robert kembali datang untuk mengambil si Red. Namun Bao mengatakan jika dirinya akan mengajukan banding di pengadilan disebabkan dirinya mempunyai bukti kuat bahwa si Red benar milik ayahnya. Mendengar hal itu, Koko dan Robert pun langsung meninggalkan mereka pergi. Saat sedang syuting, Lau mendapatkan adegan yang berbahaya. Ia diarahkan untuk melompat di tempat yang sulit. Saat itu juga, Bao melarang ayahnya untuk melakukan adegan tersebut karena dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dan juga si Red. Akan tetapi, Lau yang mempunyai watak keras kepala menghiraukan putrinya tersebut. Dan beruntungnya, ia bersama Red berhasil melakukan adegan tersebut tanpa mengalami kecelakaan. Di malam harinya, Lau merayakannya dengan makan malam bersama putrinya. Belum juga ngahuap, tak lama kemudian tiba-tiba Rais sama barudaknya datang dan hendak membawa Bao sebagai pelunas hutangnya. Tentunya hal itu membuat Lau marah hingga parasea. Di sini kita diperlihatkan karakter Jackie Chan seperti di film-film lain yang ia bintangi. Lau pun mendapatkan bantuan dari Taijin yang kebetulan sedang berada di sana dan menakut-nakuti mereka bahwa polisi sedang datang. Di mana saat itu Lau memanfaatkannya dengan pergi bersama putrinya menunggangi si Red. Keesokan harinya, Lau mendatangi kedua orang tua Hua dan makan bersama, di mana Bao di situ merasa malu kepada orang tua Hua sebab tingkah laku ayahnya seperti anak kecil. Saat sudah selesai, Bao mengungkapkan perasaannya jika perilaku sang ayah yang sangat memalukan di depan orang tua Hua. Mendengar hal itu, Lau merenung dan merasa bersalah. Saat sebelum pergi, Bao mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh almarhum ibunya jika mengandalkan Lau itu sebuah kesalahan. 没礼貌，你比一个孩子还要像一个不懂事的人指望不来的。 Keesokan harinya saat akan menjalani syuting dengan wajah yang cemberut sebab masih merasa bersalah akibat perilakunya yang membuat Bao malu, ia pun menjadi tidak fokus hingga ia terjatuh dan terluka yang membuat sutradara pun langsung melarikannya ke rumah sakit. Sementara itu Red dibawa pulang oleh Bao dan Taejin. Saat sedang membereskan barang ayahnya, Bao menemukan sebuah CD atau kaset yang ketika Bao memutar kaset tersebut, ternyata itu adalah rekaman dirinya bersama sang ayah ketika ia masih kecil. Tak lama kemudian Taejin datang. Taejin mengatakan bahwa rekaman tersebut, ayah Bao menyuruh dirinya untuk meminta rekaman CCTV dari restoran tersebut, yang mana ketika merindukan Bao, beliau selalu memutar video tersebut berkali-kali untuk mengobati rasa rindunya. Mendengar hal itu membuat Bao menangis. Ternyata ayahnya sangatlah menyayangi dirinya. Dan saat itulah Bao menyesal karena dari dulu ia selalu menolak kedatangan ayahnya. Saat itu juga Bao menjenguk ayahnya ke rumah sakit dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Dimana Bao meminta ayahnya dan Red untuk berhenti menjadi pemeran pengganti agar tidak melakukan adegan berbahaya karena ia sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dan Bao menuruti keinginan tersebut. 答应你，真的。 爸爸，你好厉害！
Sepulang dari rumah sakit, Bao menceritakan bahwa 8 tahun lalu saat sedang syuting adegan berbahaya, beliau gagal untuk menggapai tali dari helikopter yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit, yang mengakibatkan dirinya mengalami koma selama 8 bulan, yang berdampak pada perusahaannya yang meneruskan bangkrut. Di mana yang tadinya hidup senang menjadi susah. Ia menjadi malu untuk menemui Bao hingga ibu Bao meninggal. Kini ia sangat menyesal semenjak bangkrut ia tidak pernah menemui ibu Bao. Mendengar itu, Bao memaafkan kesalahan ayahnya itu yang mewakili almarhum ibunya. 那我就替我妈妈原谅你吧。 Di malam itu juga, Lau memergoki Rais dan barudaknya yang hendak akan mengambil kuda kesayangannya, si Red. Tentunya dengan penuh amarah, membuat ia menghajar mereka sampai kabur. Lau yang kini sudah mempunyai uang pun langsung memberikan uang kepada si Sangu. Lau juga menasihati Rais agar dirinya jangan menjadi rentenir, karena rentenir musuh nama Mamah. Dan Lau menambahkan jika Rais akan menjadikan dirinya murid untuk dilatih kungfu. Namun saat Red menghampirinya, sontak Rais langsung ketakutan dan lupa membawa uangnya. Keesokan harinya, Lau kedatangan aktor terkenal bernama Yuan Wei yang tak lain adalah bestinya. Kedatangan Yuan Wei bukan hanya untuk bersilaturahmi, ia menambahkan jika ia akan mengajak Lau untuk kembali bermain film. Awalnya, Lau menolak sebab dirinya sudah berjanji kepada putrinya bahwa dirinya tidak akan bermain film lagi. Namun ketika Yuan mengatakan bahwa dirinya akan menjadikan Lau sebagai pemeran utama, bukan peran pengganti, mendengar itu Lau langsung menerimanya. 给自己留下一个画面好不好？我是一匹普通的马，你是可以大有作为。 Di malam hari, Bob mengatakan bahwa Red memang bukan milik perusahaan, sehingga perusahaan di kapital tidak berhak untuk melelang si Red. Mendengar hal itu, Lau pun merasa bahagia karena tidak akan lagi kehilangan Red. Kemudian Lau pun memberitahukan kepada putrinya bahwa dirinya telah menerima tawaran untuk bermain film sebagai peran utama. Mendengar hal itu, Bob pun menangis dan pergi karena ayahnya telah mengingkari janjinya. Keesokan harinya, Lau menghampiri Yuan dan sutradaranya, yang mana saat itu sutradaranya memberitahukan bahwa adegan pertama yang harus dilakukan Lau adalah melompat melewati tangga. Namun saat syuting dimulai, Lau merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya, yang membuat hal itu Lau tidak fokus hingga jatuh dari kudanya. 老爸后悔了。 Menyadari jika perjanjian itu demi keselamatan dirinya dan Red, akhirnya Lau pun mengundurkan diri dari film tersebut. Sepulangnya dari lokasi syuting, Lau menghampiri putrinya dan di sini Bao merasa bahagia karena ayahnya mengingat janjinya. Adegan berikutnya saat di pengadilan, Bao dan Hua yang mempunyai bukti kuat lantas mengajukan banding atas kasus si Red. Sebenarnya Lau di sini bisa menang dalam kasus tersebut dikarenakan Red murni miliknya. Namun ketika Koko menggertak Lau yang tidak paham hukum langsung mencabut kasusnya yang membuat Bao kecewa. Akan tetapi ketika melihat ayahnya menangis, Bao pun menerima keputusan ayahnya tersebut. Karena sudah mencabut pengajuan bandingnya, akhirnya Red pun harus jatuh ke tangan perusahaan di kapital. Kemudian Lau pun akan membawa Red kepada pemilik perusahaan tersebut. Sebelum mengantarkannya, dengan menangis Lau mengatakan kepada Red agar Red tidak melupakan orang yang sudah merawatnya sejak kecil. 还有，千万不要忘记老爸。 Sesampainya di lokasi, dengan perasaan yang amat sangat sedih, Lau pun menyerahkan Red kepada bos perusahaan tersebut, yang dimana Lau meminta kepada bos perusahaan itu agar jangan pernah menyakiti Red, dan Lau pun pergi dengan menangis erihen. 走啊！ Melihat tuannya pergi, Red pun berlari untuk mengejarnya. Yang di saat melihat Red terjatuh, Lau meminta calon menantunya itu untuk menghentikan mobilnya. Sambil menangis, Lau menyuruh Red agar kembali ke pemilik barunya. 回去啊！ Semenjak perginya Red, Lau pun selalu merasa kesepian. Di sisi lain, Bao yang sangat menyayangi ayahnya, ia mendatangi bos perusahaan tersebut. Ia meminta agar si Red dikembalikan, disebabkan ayahnya sudah mengorbankan segalanya untuk kuda tersebut. Mendengar hal itu,
Bos itu hanya diam. Keesokan harinya saat bangun dari tidurnya, Lau terkejut karena melihat Red yang berada di depan matanya. Dengan perasaan bahagia, ia langsung memeluknya. 你是跑回来的吗？ Ternyata Red dikembalikan langsung oleh bos perusahaan tersebut. Bau yang baru datang pun berterima kasih karena telah mengabulkan permintaannya. Namun bos itu mengatakan jika dirinya mengembalikan Red bukan karena mengabulkan permintaan Bau, melainkan jika dirinya tidak mengembalikan Red, pastinya Red akan mati sebab selama ia berada di sana, Red sama sekali tidak mau makan. Selepas bos itu pergi, Hua dan Bau pun menghampiri Lau untuk memeluknya dengan perasaan penuh bahagia karena Red telah kembali kepada mereka. 谢谢你们，谢谢。答应你。 Dan itulah alur cerita dari film Ride On yang diperankan oleh Jackie Chan. Jika kalian suka, tolong subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.